Sejak awal, dunia sudah berada dalam bahaya, meskipun tak seorang pun menyadarinya. Dahulu kala, seorang anak lelaki yang tampak polos telah mendatangkan kekacauan yang menghancurkan di sebuah lembaga penelitian rahasia. Anak itu adalah Takato Yogiri, dan dia bukan sembarang anak, dia adalah bahaya yang berjalan. Kekuatannya mampu memadamkan kehidupan, menghancurkan eksistensi, hanya dengan satu pemikiran, kematian instan. Bertahun-tahun berlalu, insiden kelam itu menjadi masa lalu yang terpendam. Takato kini menjadi pelajar SMA yang terlihat sangat biasa, tersembunyi di balik fasad yang biasa-biasa saja. Namun, saat mengikuti karya wisata sekolah yang seharusnya menyenangkan, takdir berkata lain. Tiba-tiba, insiden mencekam terjadi, rombongan bas mereka terlempar, terseret ke dunia lain yang asing dan penuh sihir. Karena tertidur sangat pulas, Takato sama sekali tidak menyadari apa yang telah menimpa mereka. Ketika Takato akhirnya membuka mata, hanya Danaura yang tersisa di sisinya, cemas dan gemetar. Di sekitar mereka, keheningan mencekam. Bahkan setelah mengetahui bahwa sudah ada korban yang berjatuhan, Takato tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Dia dengan santai melanjutkan bermain konsol gamenya, seolah-olah bahaya dunia lain hanyalah gangguan kecil belaka. Kehadiran naga-naga yang menyerang sebelumnya telah ia habisi. Sebuah detail yang luput dari perhatiannya, menjelaskan ketenangan yang mengerikan itu. Setelah situasi mereda, Danaura pun menceritakan kronologi yang mengerikan. Saat melewati terowongan, mereka tiba-tiba pindah ke tempat asing ini. Tak lama, seorang gadis bernama Sion menghampiri mereka, mengklaim bahwa dialah yang telah memanggil mereka, memilih mereka sebagai kandidat Wise Man masa depan. Untuk membantu mengembangkan kemampuan mereka, para kandidat diberikan sistem misterius yang disebut gift. Namun, tidak semua mendapatkan anugerah itu. Beberapa murid, termasuk Takato dan Danaura, dianggap tidak memiliki statistik yang memadai, sehingga mereka tidak menerima gift. Bagi mereka yang diberkahi gift, misi mereka jelas, mencapai kota di daratan utama. Sementara yang tidak punya bakat, takdir mereka sungguh kejam. Mereka akan dijadikan umpan agar yang lain bisa melarikan diri dengan aman. Keputusan yang dingin dan kejam ini telah merenggut nyawa beberapa siswa, tewas mengenaskan terkena serangan naga. Takato, meski tahu ia termasuk yang tidak mendapatkan gift dan akan dijadikan tumbal, tidak mempermasalahkannya. Dia malah lebih pusing memikirkan cara mengisi ulang baterai konsolnya yang sudah menipis. Beberapa saat setelah Takato keluar dari bus yang ringsek, 3 orang siswa kembali dengan wajah dan niat yang gelap. Sejak pertama melihat mereka, Takato sudah menyadari niat buruk di mata mereka. Mengetahui Danaura masih hidup, Higashida dengan sombong langsung memerintahkan Takato untuk menyerahkan Danaura kepadanya. Jika menolak, Higashida mengancam akan menyerang dengan kekuatan api miliknya yang baru didapatkan. Saat ancaman itu dilontarkan, Takato akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan sedikit dari kekuatan sejatinya. Kekuatan yang ia miliki ternyata jauh lebih dahsyat dari sihir kematian instan biasa. Dengan hanya memerintahkan seseorang untuk mati, maka orang yang menjadi targetnya akan lenyap seketika. Di saat itu juga, musuh tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menyerang balik, bahkan untuk berbohong. Karena tidak mengindahkan peringatan yang Takato berikan, sudah ada 2 orang yang menjadi korban, terkapar tak bernyawa di tempat. Tak ingin bernasib sama dengan kedua temannya, Hanakawa segera menundukkan kepala, memohon ampunan dari Takato. Tapi, karena Takato dan Danaura belum bisa memaafkannya, Hanakawa sampai harus mengenakan kalung pergudangan pada dirinya sendiri sebagai jaminan. Walau demikian, Takato masih belum bisa mempercayai penyesalannya. Oleh karena itu, dia memerintahkan Hanakawa untuk pergi ke hutan monster dan menyerahkan seluruh harta miliknya, sebuah hukuman yang setimpal. Setelah berjalan kaki sepanjang hari yang melelahkan, Takato dan Danaura akhirnya tiba di kota terdekat. Saat bertemu penjaga gerbang, Takato sempat menanyakan jalan menuju ibu kota. Namun, karena penjaga itu enggan menjawab dan bersikap tidak sopan dan merendahkan, Danaura segera menarik diri menjauhi Takato, takut jika pria itu akan menghabisi penjaga itu saat itu juga. Saat mereka berjalan di kota, seorang gadis mendekati mereka. Dengan alasan ingin akrab dengan kandidat Wise Man, gadis itu bersedia memandu mereka tanpa meminta imbalan. Berhubung Danaura memang ingin berbelanja kebutuhan mereka, Takato pun menerima tawaran itu. Awalnya tidak mencurigakan, ternyata gadis itu adalah komplotan penjahat yang berniat merampok mereka. Mereka sengaja menargetkan kandidat yang terlihat lemah untuk dijual dengan harga tinggi.
Setelah mengetahui tujuan keji mereka, dengan santai dan tanpa sedikit pun emosi, Takato menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua. Dimulai dari orang yang berada di bagian belakang dan yang mencoba kabur dari ancamannya. Takato menghukum mereka satu persatu, menciptakan adegan pembantaian yang membuat gadis pemandu itu menyesal seumur hidup karena sudah berurusan dengannya. Beberapa saat kemudian, para penjaga kota menetapkan mereka berdua sebagai pelaku pembantaian yang mengerikan. Namun, secara ajaib, karena Takato dan Danaura tidak memiliki gift, mereka terlepas dari tuduhan tersebut. Di mata sistem dunia ini, mereka hanyalah orang biasa yang tidak mungkin melakukan pembantaian semacam itu. Mereka pun diizinkan pergi meninggalkan kota. Saat tiba di penginapan, tanpa ragu Takato mengajak Danaura sekamar berdua. Namun, karena Danaura tampak malu dan gugup, mereka akhirnya memesan kamar bersebelahan saja. Saat Danaura memikirkan alasan Takato ingin sekamar dengannya, tiba-tiba dia dihampiri oleh roh penjaganya yang misterius. Rupanya, roh itu sudah lama mengikutinya dan bahkan telah menghalangi pemberian gift saat pertama kali mereka datang ke dunia ini. Selain itu, roh penjaga itu juga ingin mewariskan aliran seni bela diri kuno dari zaman leluhurnya. Setelah begadang semalaman, Danaura terlihat sangat kelelahan. Meskipun demikian, mereka harus melanjutkan perjalanan untuk mengejar teman-teman mereka yang lain. Sejak tiba di penginapan, seorang petugas bernama Celestina sudah mencarikan lokasi teman-teman sekelas mereka. Selain itu, dia juga memberitahu jalan menuju ibu kota, serta menyiapkan akomodasi lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Setelah semuanya siap, Takato dan Danaura segera menaiki kereta. Namun, belum lama setelah berangkat, tiba-tiba terjadi serangan dahsyat yang menyebabkan seluruh gerbong kereta terpotong-potong. Setelah diperhatikan, serangan itu berasal dari pertempuran sengit antara seorang wise man dan robot penjajah. Meskipun hampir terbunuh, sepertinya mereka berdua sama sekali tidak diincar dalam pertempuran itu. Dalam beberapa saat, robot penjajah mendekati penumpang kereta yang ketakutan. Anehnya, wise man yang seharusnya melindungi, malah mengeluarkan serangan area yang mematikan, mengabaikan banyaknya orang tak bersalah di sana. Selain itu, wise man itu sama sekali tidak merasa bersalah, bahkan menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Karena alasan absurd ini, Takato tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan kematian instannya, menyingkirkan wise man yang berbahaya itu. Di tempat lain, seorang wise man kelas pahlawan sedang berhadapan dengan vampir murni. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, wise man tersebut tidak sanggup mengalahkan lawannya karena vampir itu bisa beregenerasi tanpa batas. Di saat yang sama, Takato sedang bernegosiasi dengan robot penjajah yang ia lumpuhkan. Melalui negosiasi yang santai itu, dia mendapatkan informasi penting tentang dunia ini dan cara kembali ke dunia asalnya. Takato dan Danaura terus melanjutkan perjalanan menuju kota Hanabusa. Kota itu merupakan satu-satunya kota modern yang ada di dunia lain ini. Saat masuk ke hotel, mereka bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Tachibana. Dengan kemampuan mendominasinya yang kejam, Tachibana tidak repot-repot ikut latihan dan hanya perlu memanfaatkan pengalaman dari para budaknya. Namun, karena kemampuan itu, dia jadi terlalu percaya diri dan narsis, menganggap orang lain lebih rendah darinya. Karena sifat narsisnya yang kelewatan, bahkan dia sampai meminta Danaura untuk menjadi kekasihnya. Sementara Takato diminta untuk menjadi budaknya, hal ini sontak membuat para budaknya cemburu dan memusuhi Danaura. Padahal Danaura sama sekali tidak ingin terlibat dengan pria sombong itu. Setelah beberapa hari tinggal di hotel, Danaura tidak bisa berbuat apa-apa karena Takato terus-terusan tertidur. Selain itu, dia juga merasakan ada hal yang tidak beres sedang terjadi di sekitar kota. Beberapa saat setelah itu, roh penjaganya, Mokomoko, menyadari ada seseorang yang mengincar Danaura. Namun, Mokomoko tidak bisa melihatnya karena pelaku memiliki kemampuan tembus pandang yang canggih. Tanpa berpikir panjang, Danaura segera menghubungi Takato. Lalu, saat Takato akan menemuinya, dia merasakan aura membunuh dan segera membereskannya saat itu juga. Ternyata, orang yang mengincar Danaura adalah salah satu budak Tachibana yang bernama Erika. Setelah menghabisinya, Takato segera memberitahu petugas hotel bahwa ada seorang gadis terkapar di depan kamarnya. Dengan ekspresi datar, supaya tidak terlibat masalah lebih jauh dengan Tachibana, Takato dan Danaura memutuskan untuk segera meninggalkan hotel. Sementara itu,
Tachibana yang sedang menjelajah reruntuhan tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Tanpa menunggu lama, Tachibana langsung memerintahkan budaknya untuk mengamankan Danaora. Dengan memakai sihir esnya, Rize mencoba menghentikan pergerakan mereka. Lalu, Takato, dengan kekuatan penuh, mematikan bongkahan es dan tongkat sihirnya, menunjukkan bahwa dirinya bisa membunuh apapun yang ia mau. Oleh karena itu, Rize diperintahkan untuk tetap diam jika tidak ingin dibunuh olehnya. Namun, karena rekannya mulai bergerak, Rize mengabaikan peringatan tersebut, malah ingin menyerangnya lagi, sehingga Takato merasa terancam dan harus menghabisinya. Meskipun beberapa budaknya sudah tewas dengan tragis, Tachibana masih saja gigih mengganggu mereka. Setelah budaknya gagal, dia mengerahkan ratusan serangga yang telah ia jinakkan untuk menghentikan Takato dan Danaora. Mengatasi ratusan serangga seperti itu merupakan hal yang sangat mudah bagi Takato. Namun dia memilih untuk mengabaikannya karena takut serangga itu akan jatuh di atas kepala mereka. Tachibana, yang salah menilai, beranggapan Takato tak bisa memakai kekuatannya jika sedang dikepung. Oleh karena itu, dia memerintahkan serangga tersebut untuk segera membunuh Takato. Karena sudah sejauh ini, Takato pun memutuskan untuk membunuh Tachibana terlebih dahulu. Dengan demikian, gerombolan serangga dan gangguan yang lain bisa dihentikan sepenuhnya, dan budaknya juga bisa terbebas dan tidak berani lagi berurusan dengannya. Namun, kekacauan di sekitar kota malah semakin meluas, menyebabkan Takato dan Danaora terhambat oleh kerumunan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Seorang wise man vampir yang namanya Len ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan Takato dengan kemampuan yang menakutkan itu. Sebagai vampir abadi, dia ingin tahu apakah Takato benar-benar bisa membunuhnya. Sementara itu, di pusat kota, Andit bernama Masayuki sudah menghentikan pergerakan zombie. Dengan memakai pengeras suara, dia memerintahkan semua warga untuk menangkap Takato dan Danaora. Apabila perintahnya gagal, Masayuki mengancam akan membuat mayat hidup itu kembali bergerak dan menyerang warga. Takato dan Danaora tidak mengerti mengapa mereka diincar secara tiba-tiba. Tapi, meskipun diincar oleh warga sipil yang ketakutan, Takato tidak tinggal diam. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang berani mendekatinya. Agar bisa keluar dari situasi yang mencekik tersebut, Takato memutuskan untuk menemui Masayuki di pusat kota. Saat bertemu dengannya, Masayuki beranggapan Takato akan mengorbankan dirinya demi keselamatan warga. Namun, ternyata Takato segera membantahnya sambil mengatakan bahwa dia hanya ingin pergi menuju ibu kota, dan tidak peduli dengan yang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh Takato membuat Masayuki marah besar. Dia mengerahkan pasukan Andit miliknya untuk menyerang Takato. Namun, ternyata Takato mampu membuat mereka lenyap seketika tanpa bekas. Karena semua undeadnya sudah dikalahkan, Masayuki akan melawannya seorang diri. Lalu, Takato segera menghabisinya sebelum dia sempat berubah wujud menjadi lebih kuat, mengakhiri ancaman itu. Sebagai penguasa yang memerintah kota, Takanashi mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden mengerikan ini. Tapi, tampaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Len, sang wise man, lah yang merencanakannya. Seorang yang bernama Yupemiya menyarankan agar Len tidak terlibat dengan Takato lebih dari ini. Dari pengalamannya, dia menilai Takato lebih berbahaya dari wise man bahkan dari makhluk mitologis sekalipun. Tapi, meskipun sudah tahu bahwa Takato memang sekuat itu, Len tidak mau mundur dan tetap melanjutkan rencananya yang gila. Untuk melawan Takato, dia menggunakan kemampuan generasi miliknya untuk membuat klonan dalam jumlah banyak yang tak terhitung. Tubuh klonan tersebut sengaja diciptakan tanpa memiliki ingatan tentang Takato, supaya tidak memiliki hawa membunuh, sehingga Takato tidak bisa langsung mengincar mereka. Kemudian, saat Takato menunjukkan pergerakannya, Len segera mengerahkan klonan tersebut untuk menghujani area di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Serangan gila seperti itu menyebabkan wilayah di sekitar kota hancur lebur dalam sekejap. Awalnya, Takato tidak mengetahui benda yang terjatuh di sekitarnya. Kemudian, saat Danaora bilang dia melihat wanita bergaun merah, mereka menyadari bahwa itu adalah klonan yang diciptakan oleh Len. Takanashi tak bisa membiarkan kota yang dikuasai olehnya mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, sebisa mungkin dia berusaha membantu Takato untuk menghentikan serangannya yang tak masuk akal. Jika diperhatikan, ternyata klonan itu tidak menyerang di tempat yang sama dan menghindari tempat di sekitarnya. Setelah mengetahuinya, dia segera memindahkan Takato bersama Danaora dengan kemampuan teleportasinya. Lalu, saat kloningan Len mulai terlihat, Takato langsung menghabisinya. Karena kloningan itu berasal dari sumber yang sama,
maka yang terkena efek kematian bukan hanya kloningannya saja. Semua kloningan dan tubuh asli Len ikut mati, dan hanya menyisakan anak kecil yang memiliki kepribadian sendiri. Sebuah misteri yang belum terpecahkan. Setelah situasinya kembali damai, Takato dan Danaora pun dapat melanjutkan perjalanan mereka yang tak terduga. Selama perjalanan, Takato tertidur dengan pulas. Meskipun mereka sedang melewati jalan pegunungan yang curam, dia sama sekali tidak terganggu dan malah bermimpi tentang masa lalunya. Di masa lalu, seorang pengajar bernama Takato Asaka melamar pekerjaan di tempat penelitian rahasia. Sejak wawancara, Asaka sudah merasa ada yang aneh karena diminta membuat pernyataan bahwa dirinya tidak keberatan jika mati saat bekerja. Karena mencurigakan, Asaka ingin segera pulang dari tempat itu. Namun, dia tidak diizinkan untuk keluar dan malah dibawa menuju ruangan bawah tanah yang gelap. Sebelum pergi ke tempat kerjanya, peneliti menjelaskan mengenai tugas yang harus dilakukan olehnya. Selama bekerja di sana, Asaka harus mengawasi subjek yang disebut Alpha Omega. Karena belum pernah melihatnya, peneliti itu tidak bisa memberi penjelasan rinci. Yang pasti, Alpha Omega sangat berbahaya karena bisa membunuh hanya dengan berpikir saja. Setelah mengantarkannya, peneliti itu langsung pergi meninggalkannya. Sementara Asaka pergi ke ruangan terbuka di balik pintu besi yang kokoh. Kemudian, saat memasuki sebuah rumah, Asaka tidak menyangka ada anak kecil yang tinggal di sana. Merasa iba dengan anak tersebut, dia segera membawanya keluar dan menyuruhnya untuk bermain. Sejak saat itu, Asaka menjadi pengasuhnya, bahkan, dia sampai memberinya nama karena anak itu tidak punya identitas asli. Perihal dengan namanya, Asaka memutuskan untuk menamainya Yogiri. Berhubung yang menamainya berasal dari keluarga Takato, anak itu juga ingin menaruh nama Takato di depan nama aslinya, sehingga menjadi Takato Yogiri. Hal ini membuat hubungan mereka semakin dekat dan terkesan seperti ibu dan anak kandung. Di masa kini, karena ada tanah longsor, Danaora segera membangunkan Takato. Pada saat yang sama, mereka juga bertemu dengan gerombolan naga yang bersiap untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Takato langsung membunuh naga tersebut. Kemudian, naga yang lain tiba-tiba muncul lalu mengatakan bahwa dia telah lulus dan segera kabur meninggalkannya. Karena tidak mengerti maksud dari ucapannya, Takato menyuruhnya untuk berhenti. Dengan perasaan takut, naga itu pun berubah wujud menjadi seorang wanita dan menjelaskan bahwa dia sedang menguji Takato. Ras naga yang namanya Attila itu beranggapan Takato ingin menemui juru pedang yang legendaris. Namun, Takato sama sekali tidak mengenalnya dan tidak punya urusan dengan juru pedang tersebut. Tapi, setelah mengetahui bahwa juru pedang itu setara dengan Wise Man, Takato akan menemuinya untuk menanyakan cara kembali ke dunia asalnya. Berhubung mereka akan menemui juru pedang, Attila juga menawarkan akan menjadi pemandu mereka sampai ke ibu kota, sebuah tawaran yang tidak terduga. Namun, sebelum hal itu dilakukan, tampaknya mereka harus bersaing dengan para pendekar yang akan ikut ujian. Beberapa saat kemudian, juru pedang tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka semua untuk saling bunuh dengan kejam. Jika jumlahnya tidak berkurang setengah atau ada yang mundur, mereka akan dinyatakan gagal. Hal ini membuat Takato yang awalnya tidak ingin terlibat, harus mengikuti ujian gila itu. Untungnya, seorang pendekar bernama Rick segera melindunginya, sehingga Takato bersama Danaora tidak perlu melakukan apapun sampai pertarungan selesai, bersembunyi di balik perisai Rick. Pasal ujian yang tersisa, hanya tinggal beberapa orang saja yang selamat. Tanpa menunggu lama, mereka diarahkan menuju suatu menara raksasa, tempat di mana Dewa Iblis tersegel. Meskipun sudah disegel, tapi Dewa Iblis itu masih mengeluarkan aura jahat yang mencekam. Belum ada seorang pun yang bisa mengalahkannya karena aliran waktu di sekitarnya sangat lambat, sehingga Dewa Iblis itu tidak pernah menua. Oleh sebab itu, juru pedang harus selalu ada untuk mengawasinya. Sebenarnya, sejak merasakan aura jahat yang kuat itu, Takato tidak sengaja menghabisi Dewa Iblis di dalam penghalang yang melindunginya. Karena tidak ingin menarik perhatian, dia hanya mengatakan itu pada Danaora saja. Kemudian, semuanya kembali fokus untuk ujian seleksi yang terus berlanjut. Saat menuruni menara, peserta yang namanya Lainil selalu mengalami masalah. Dikarenakan keberuntungannya sangat buruk, dia sering terkena perangkap dan diserang oleh musuh yang kuat, sebuah nasib yang menyedihkan. Saat Lainil diserang di sebuah ruangan, Rick segera memeriksa keadaan. Lalu, dia bertemu dengan Teresa yang sudah menjadi kesatria Raja Suci. Tampaknya, Teresa harus mengikuti ujian ini lagi karena sudah berlebihan saat membunuh seseorang di masa lalu. Meskipun Rick sudah ada untuk melawannya, tapi keberadaan Teresa sudah mengancam nyawa Takato.
Oleh karena itu, Takato segera menghabisinya dan mengalihkan perhatian mereka dari bahaya yang lebih besar. Saat turun ke lantai selanjutnya, mereka punya kesempatan untuk istirahat di area yang aman, karena terjadi banyak kasus pembunuhan yang mengerikan. Mereka memutuskan untuk berpencar saja. Namun, dikarenakan jumlah kamarnya sangat terbatas, Takato bersama Danaura akhirnya harus berbagi kamar yang sama. Tanpa merasa ragu, Takato langsung ganti pakaian dan tidur begitu saja. Sementara Danaura menjadi khawatir dan memikirkan banyak hal. Jantungnya berdebar kencang. Di kamar sebelah, Lionel mendapatkan kristal gajah yang baru dan misterius. Saat menggunakan kristal tersebut, dia malah didatangi oleh Dewi yang membuatnya bereinkarnasi ke dunia itu, sebuah pertemuan yang penuh tanda tanya. Di sisi lain, sedang terjadi pertarungan sengit antara Rikuto dan Aoi. Selama pertarungan berlangsung, Aoi dapat meniru semua kemampuan yang dimiliki oleh lawannya. Bahkan, dalam duel berpedang pun, gadis itu tetap tidak terkalahkan. Namun, tak lama setelah mengalahkan Rikuto, dia langsung mendapat perintah bahwa target selanjutnya adalah Takato. Kebetulan, Aoi juga sudah bertemu dengan Hanakawa yang merupakan teman sekelasnya Takato. Ketika sedang tertidur, Takato mulai mengigau dan memeluk Danaura dengan erat. Situasi ini membuat Moko-Moko tersangkut di dinding karena mencoba mengintip mereka diam-diam. Kemudian, setelah semuanya sudah terbangun, Takato melakukan sesuatu untuk melepaskan Moko-Moko. Dia menghancurkan sistem di dalam menara yang fungsinya mengumpulkan jiwa orang mati, sebuah tindakan yang memiliki dampak besar. Pada saat yang sama, Aoi berhadapan dengan seekor naga yang kuat. Berkat kekuatan membalikan realitasnya yang ajaib, dengan begitu mudahnya, dia membuat naga itu tidak bisa terbang, menjatuhkannya ke tanah. Lalu, setelah semua gangguan diatasi, Aoi langsung menyeret Hanakawa untuk menemui Takato Yogiri, dengan tujuan yang masih misterius. Sementara itu, di dalam menara, Takato bersama Danaura sudah mencapai setengah jalan. Kemajuan mereka sangat cepat karena Takato mematikan semua teka-teki dan juga perangkapnya yang rumit. Penyihir yang menciptakan menara itu menganggapnya sudah berbuat curang dengan kekuatannya yang tak masuk akal. Meskipun Takato mengatakan bahwa dia hanya ingin keluar, penyihir itu tidak mengizinkannya karena menara ini diciptakan untuk mempertahankan segel Dewa Iblis. Karena penyihir itu tetap menghalanginya, Takato tidak punya pilihan selain menghabisinya untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, Rick dan Lionel bertemu kembali di sebuah ruangan. Meskipun kewalahan, kali ini Lionel tidak terluka karena mengenakan perlengkapan yang sangat bagus, hasil dari nasib buruknya yang aneh. Kemudian, saat Takato bersama Danaura tiba di lantai berikutnya, mereka bertemu dengan peserta ujian yang sedang melakukan pertarungan sengit. Dengan bersenjatakan pedang, pertarungan mereka terlihat seimbang karena sama-sama kuat. Namun, ketika salah satu tidak menggunakan pedang, kemampuannya jadi lebih unggul dan menakutkan. Takato tidak ingin terlibat dengan pertarungan mereka. Tapi karena pertarungan itu tampak masih lama, dia mencoba untuk bertanya apakah dirinya bisa lewat di antara mereka. Gadis berambut putih bernama Theodisia tidak keberatan dengan tindakannya yang sopan. Tapi pihak musuh malah mengerahkan semua rekannya untuk ikut menyerangnya, menganggapnya enteng. Pada akhirnya, Takato harus membantai mereka semua karena mereka berniat untuk menyerangnya. Setelah mengetahui kemampuan Takato yang menakutkan, Theodisia minta maaf dan mengajukan kerjasama dengannya. Saat ini, dia sedang mencari adiknya yang hilang, dan alasan dia datang ke sini karena mendengar temannya sedang ditahan di menara ini. Takato tidak keberatan bekerja sama dengannya, tapi dia hanya ingin membantu mencarinya karena bisa repot kalau terlalu bergantung pada kekuatannya, sebuah pernyataan yang dingin. Kemudian, ketika semuanya berkumpul di aula utama, terjadi kondisi darurat di mana terdapat gangguan di sekitar menara. Tidak lama kemudian, menara tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang dari keturunan iblis yang kuat. Dengan dihancurkannya menara, maka penghalang akan melemah dan kemungkinan besar Dewa Iblis akan terlepas. Untuk melindungi seluruh umat manusia, juru pedang menugaskan peserta ujian untuk melawannya. Karena tidak ingin menarik perhatian, Takato diam-diam menghindarinya dan mencoba kabur dari tempat itu, menjauhi kekacauan. Karena musuhnya terlalu kuat, maka satu persatu orang yang melawannya jatuh berguguran tak berdaya. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan perlawanan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sayangnya, semua serangan yang sudah dilancarkan tidak ada satupun yang mempan pada musuh. Pada saat yang sama, Lionel tiba-tiba mendapatkan kristal gacha yang lain. Saat digunakan, dia berhasil memanggil Dewi yang telah mengirimnya ke dunia itu. Awalnya,
Dewi itu bertingkah seakan mau membantunya. Namun, dia malah bergabung dengan pihak musuh dan berencana untuk menghancurkan penghalang yang menyegel Dewa Iblis. Situasi seperti ini bisa terjadi karena sebenarnya Dewa Iblis itu merupakan kekasihnya. Sebuah fakta yang mengejutkan. Setelah menuruni tangga, Theodisia menemukan ruangan tempat temannya ditahan. Saat itu, kondisi temannya sangat memprihatinkan karena kekuatan sihirnya terus diserap tanpa henti. Setelah mengetahui semua itu, Takato memilih naik ke atas lagi dan bertindak sesuai dengan situasinya yang semakin rumit. Sedangkan Theodisia akan membalaskan dendam temannya dengan tekad membara. Setelah memastikan tidak ada ancaman di sekitarnya, Dewi Pengkhianat mulai menghancurkan inti penghalang untuk melenyapkan segel sepenuhnya. Kemudian, saat penghalang itu dilepaskan, Dewa Iblis ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, mati tak berdaya, dan Naura sempat bingung saat Takato bilang tidak sengaja membunuhnya. Tapi setelah melihatnya langsung, hal itu seperti bukan masalah besar baginya. Namun, hal ini menyebabkan Dewi depresi dan menjadi tidak waras karena kehilangan kekasihnya. Dalam kondisi tersebut, tiba-tiba ada monster yang menebasnya. Tapi, dikarenakan pengikutnya segera menyelamatkannya, Dewi itu tiba-tiba mengamuk dan menyebabkan kehancuran di sekitarnya. Saat ada kesempatan, Theodisia menebas juru pedang untuk membalaskan dendam temannya. Sebuah pembalasan yang manis. Mengetahui Dewa Iblis sudah tewas, para iblis memutuskan untuk mengorbankan seluruh umat manusia. Takato pun menyeru Naura dan Theodisia untuk mendekat supaya bisa lebih mudah untuk menghabisi mereka semua. Pada saat yang sama, Aoi dan Hanakawa baru saja tiba di sana. Terkejut melihat kekacauan, tanpa memperdulikan situasinya, Aoi langsung bertanya di mana Takato berada, sebuah prioritas yang aneh. Namun, karena saat ini bukan situasi yang tepat, dia harus menyelesaikan kondisi ini terlebih dahulu. Kebetulan, Aoi memiliki kemampuan untuk menilai kekuatan milik seseorang. Berhubung juru pedang sudah dikalahkan, maka dia melihat gelar tersebut sudah berpindah kepada Rick, yang kini menjadi yang terkuat di antara mereka. Oleh karena itu, Aoi mengatakan Rick pasti bisa menang apabila menyerang dengan pedang suci miliknya, sebuah saran yang strategis. Setelah Dewi Pengkhianat dikalahkan, Aoi kembali mencari Takato. Kemudian, saat menilai kemampuannya, dia langsung ketakutan luar biasa dan tidak berani lagi berurusan dengannya. Berdasarkan penglihatannya yang mengerikan, dia dapat menyimpulkan Takato adalah akhir dari segalanya, sebuah eksistensi yang tak tertandingi. Setelah kondisinya tenang, Takato menyatakan dia akan menuju ibu kota. Berhubung tujuannya sama, Rick mengajaknya untuk pergi bersama-sama, menawarkan persahabatan. Tapi, Takato menolak ajakan tersebut karena hanya ingin berduaan dengan Naura saja, menjaga jarak dari yang lain. Di dalam bus yang sebelumnya, seorang siswi bernama Shinosaki Ayaka tiba-tiba bangkit lagi sebagai manusia buatan yang dingin dan tanpa emosi. Untuk mencegah kematian, dia harus menghentikan fungsi dalam meniru tubuh manusia dan mencari material untuk memulihkan tubuhnya lagi. Sebuah proses yang rumit. Di masa lalu, Asaka pernah belajar memasak untuk memberi makan Yogiri. Saat itu, dia menyadari bahwa masakannya tidak enak. Namun, Yogiri dipaksa untuk memakannya dengan alasan bahwa cowok itu tidak boleh menilai rendah masakan yang dibuat oleh cewek, sebuah aturan yang konyol. Selain memasak, Asaka juga memiliki tugas untuk mengajarkan pengetahuan dasar kepada Yogiri. Berhubung di sana ada robot yang sering mengantarkan bahan makanan, Asaka pun memintanya untuk membawakan benda lain selain makanan. Dengan demikian, kebutuhan belajar hingga kebutuhan hiburan bisa didapatkan, membuat kehidupan Yogiri sedikit lebih normal. Setelah beberapa hari berada di sana, Asaka merasa jika dirinya tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Tapi nyatanya, dia berhasil bertahan selama sebulan dan berhak menerima imbalan dalam jumlah besar. Tapi, uang itu mungkin terlalu sedikit bagi pekerjaan melindungi dunia yang ia lakukan tanpa sadar. Setelah menerima uang sebanyak itu, Asaka langsung mengambil cuti. Selama seharian, dia menghabiskan waktu dengan makan di restoran, berbelanja hingga memesan kamar di hotel mewah. Setelah itu, dia tidak lagi ingat apapun dan tiba-tiba terbangun di dalam ruang tahanan yang sempit. Sepertinya, saat dirinya tidak sadar, dia telah diculik oleh lembaga internasional yang jahat. Karena Asaka belum juga pulang, Yogiri mulai merasa kesepian yang mendalam. Oleh karena itu, dia berencana untuk mencarinya dengan memanfaatkan info dari robot pembantunya yang setia. Pintu menuju keluar tidak bisa diakses dari dalam. Namun, karena para peneliti tidak ada yang berani menentangnya, Yogiri tetap bisa keluar dengan mudah. Pada akhirnya,
Dia berhasil membobol sistem keamanan dan menghabisi siapapun yang ingin menghentikannya. Semua itu dilakukan demi membebaskan Asaka agar bisa pulang ke sisinya. Setelah mengalami kejadian mengerikan tersebut, Asaka tidak mungkin bisa mengundurkan diri. Meskipun tidak berjanji untuk selamanya bekerja di sana, tapi dia ingin melakukan segala hal yang dia bisa untuk membantunya. Karena jika anak itu ditelantarkan, mungkin akan terjadi hal yang lebih mengerikan dari yang sudah-sudah. Di masa sekarang, Takato bersama Danaura baru saja tiba di ibu kota. Kemudian, kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba dikepung oleh para penjaga gerbang yang curiga. Karena mobil itu milik tentara abadi, maka para penjaga tersebut mencurigai mereka berdua. Takato mengatakan, dia mendapatkan mobil itu dari penguasa kota Hanabusa. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah kandidat Wise Man. Awalnya, penjaga itu masih meragukannya, tapi mereka segera berlutut saat Takato menunjukkan kalung hasil dari ujian sebelumnya. Pesan yang terkandung dari kalung itu antara mereka kerabat baik raja atau merupakan kesatria Raja Suci. Oleh karenanya, seseorang masih belum mempercayainya sebelum bertarung langsung melawan dirinya. Dalam kondisi tersebut, Danaura berpendapat mungkin sebaiknya mundur dulu, menghindari pertarungan. Tapi, Takato malah memintanya untuk maju saja. Jika nyawanya terancam, Takato berjanji kepadanya akan segera menyelamatkannya. Danaura pun menuruti permintaannya. Dengan menggunakan aliran bertarung yang diwariskan oleh leluhurnya, dia berhasil mengelabui lawan dan melumpuhkannya dalam waktu singkat, sebuah keahlian yang mengagumkan. Dengan begini, orang-orang jadi percaya padanya. Mereka berdua diperbolehkan memasuki kota seperti teman sekelasnya yang lain. Sejak mengalami insiden di dalam menara, Aoi mengalami trauma berat dan mendalam. Dia tidak ingin terlibat dengan masalah apapun yang berhubungan dengan Takato. Menjauhi bahaya. Di saat para kandidat bertemu dengan Raja, ada seorang siswa yang mencari masalah dengan Raja. Namun, tampaknya siswa itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Raja memiliki kemampuan untuk melemahkan gift mereka. Setelah itu, Raja menjelaskan misi yang harus dikerjakan. Semua murid diperintahkan untuk mengalahkan Dewa Iblis yang berada di dunia bawah. Sebuah misi bunuh diri.